Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok Alif ingin menyampaikan materi yang berjudulkan Hakikat Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khauf, Raja dan Tawakal kepadanya. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ria Rinti Kusesa, merangkum. Selvi Trisna Agustin, voice over. Tiara Rafika Putri, voice over. Tamara Farnada Geraldine, bertugas merangkum dan voice over. Sandra Zunia Novitasari, bertugas merangkum. Virgi Aulia Wahdaniati, bertugas voice over. Valen Yolanda Anindita, bertugas merangkum. Syaratul Kameria, bertugas membuat PowerPoint dan video. A. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Pengertian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut juga muhabbatullah, yang berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati sanubari. Cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan cinta kepada orang-orang beriman sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillahi walau yaralladzina zalamu idh yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semua milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. 2. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban bagi orang yang beriman. Seseorang yang beriman lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan keharusan yang dilakukan makhluk kepada Sang Khalik. Allah adalah Tuhan manusia, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan wajib diibadahi, disembah, dan dipuji. Arti hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah menghindari dengan sepenuh jiwa dan raga hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. A. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Mencintai Rasulullah SAW. Di antara tanda seseorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya rasa cinta kepada Rasulnya. Simaklah Quran surat Ali Imran juz 3 ayat 31 berikut ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
B. Mencintai Al-Quran. Seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pasti akan cinta kepada Al-Quran. Ia akan selalu membaca dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. C. Menjauhi perbuatan dosa. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menghindari perilaku dosa dan maksiat. D. Mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih diutamakan oleh seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mempedulikan lagi kepentingan dan urusan pribadi ataupun keinginannya. E. Tak gentar menghadapi hinaan. Kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya semakin teguh dalam mengamalkan ajaran Islam. Ia tak menghiraukan hinaan, cemoohan, dan ujaran kebencian dari orang yang benci kepadanya. Kekuatan cinta membuatnya kuat menghadapi berbagai macam hujatan. Cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. B. Senantiasa membersihkan hati. C. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. 1. Pengertian khauf. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya. Kata khauf secara etimologis berarti khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut mendapatkan siksaan di dunia, dan takut tidak mendapatkan nikmat surga. Adanya sifat khauf ini akan menjadi benteng penahan agar manusia tetap rendah hati dan tidak takabur. Perintah khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'matillati an'amtu 'alaikum wa afu bi'ahdi aufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Artinya, wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah beriman kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Hanya kepada aku hendaknya kamu takut. B. Hakikat khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam khauf. A. Takut tabi'i atau tabiat, yaitu takut secara naluri manusia seperti takut kepada musuh yang kuat, takut hewan buas, dan takut dengan api yang tidak terkendali. Hal ini bukanlah jenis takut ibadah dan tidak menafikan keimanan. Takut jenis ini tidak tercela jika jelas sebabnya. Akan tetapi jika sekedar waham atau sangkaan yang tidak kuat dan sebabnya lemah, tidak mungkin, maka ini tercela karena pelakunya adalah pengecut. D. Takut maksiat, itu rasa takut yang menyebabkan meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Rasa takut yang kepada manusia atau makhluk yang menyebabkan ia melakukan kemaksiatan. Hal ini haram dan tercela. Contohnya, disuruh mencurangi laporan keuangan oleh atasan bosnya. Ia lakukan hal tersebut karena takut pada bosnya. Takut ibadah, yaitu takut kepada Allah disertai dengan rasa pengagungan, perendahan diri, dan ketundukan kepada Allah yang melazimkan muncul rasa takwa. Hal ini dibagi menjadi dua. Pertama, terpuji, apabila menimbulkan rasa takut yang mencegahnya melakukan kemaksiatan. Kedua, tercela, apabila rasa takut kepada Allah yang berlebihan dan menyebabkan ia putus asa dari rahmat Allah. Selanjutnya, takut atau tersembunyi yang termasuk syirik akbar, yaitu takut kepada selain Allah berupa takut berhala, takut kepada manusia atau makhluk yang jauh jaraknya atau tidak ada di tempat, takut kalau makhluk tersebut bisa membuatnya terkena hal yang berbahaya. Ia berkeyakinan bahwa makhluk tersebut bisa memberikan manfaat dan bahaya dengan akidah yang benar. Misalnya, takut lewat pohon angker, atau padahal pohon tidak bisa memberi manfaat dan mahdarat di tempat khusus
Takut terhadap keris pusaka apabila tidak diperlakukan dengan baik, semisal disimpan. Takut pakai baju berwarna hijau ke suatu tempat, karena jin akan mengganggu yang berwarna. C. Hakikat raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Pengertian sikap raja. Raja berarti mengharapkan sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 5 berikut ini. Menurut istilah, raja berarti mengharap atau memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kebalikan dari sikap raja adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dikategorikan sebagai orang sesat. Ketika seseorang memiliki sikap raja, maka ia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Penyayang. Meskipun bergelimang dosa, rasa optimis mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada dalam hatinya. Namun, perlu diingat bahwa sifat raja ini harus bersanding dengan sifat khauf. Sifat khauf dapat mencegah seseorang berbuat dosa, sedangkan raja dapat mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sifat khauf dan raja ini melekat pada diri seseorang, maka ia tak akan mudah menghakimi orang lain, sebab semua keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa harapannya ingin diberi hidayah untuk menjalankan ketaatan dan dihindarkan dari kemaksiatan, maka raja seperti inilah. 2. Usaha untuk mewujudkan raja. A. Mengingat karunia Allah yang telah lalu terhadap hambanya. Sesungguhnya banyak karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. B. Mengingat janji Allah berupa pahalanya yang besar. Besarnya kemuliaan dan kemurahan tanpa diminta oleh hambanya, karena Allah memberikan karunia kepada hamba walaupun dia tidak berhak menerimanya selama dia istiqomah sebagai manusia. C. Mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu dalam urusan agamamu, bedanya dan dunianya dalam segala keadaan. Dia memberimu nikmat yang telah besar tanpa diminta dan tanpa penuntutan hak. D. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Pengertian tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal dilaksanakan setelah manusia melakukan ikhtiar dengan maksimal. Maka, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibenarkan apabila menyerahkan tawakal segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melaksanakan usaha semaksimal mungkin. Demikian juga, tawakal yang ditunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk perbuatan syirik yang harusnya dijauhi oleh setiap orang yang beriman. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 23 sebagai berikut. Qala rabulani minna ladina yanafuna an'amallahu alaihim dukhulu alaihim bu mubabba fa idha dakhaltu muhu fa inakum ghalibun wa alallahi fataqallu inna kuntum mu'minin. Artinya,
Berkatakanlah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu masukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Maidah Juz 5 ayat 23. B. Manfaat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Tercukupinya semua keperluan. B. Mudah untuk bangkit dari keterpurukan. C. Tidak bisa dikuasai oleh setan. D. Memperoleh nikmat yang tiada henti. E. Menghargai hasil usaha. Apakah ada pertanyaan? Thank you.